Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma'taqatillah wa farajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabil kiram wa la hadrati a'immatul arba'ati mujtahidin wa la hadrati jami' awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wa la hadrati qadi hadzal zaman wa awanihi wa sa'iri awliya'i ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum wa la khususatil hadrati Syambi Abdul Muhti Muhammad Nawawi bin Marji wal Bantani wa la hadrati Syali Imam Habib Hasan Abdullah bin Hasan bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Kita lanjut halaman 305, baris pertama di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa kadza, dan demikian juga, la yajuzu, tidak boleh, bai'us samumi, menjual racun, wala nazra ila dasihi, dan tidak dipandang atau tidak perlu memandang kepada upaya untuk menyusupkannya fi ta'amil kufari, pada makanan orang-orang yang kafir. Masih membicarakan hal-hal yang haram nih ya dijual. Jadi menjual racun yang memang tujuannya untuk bunuh orang gitu ya. Kalau racun tikus mah kagak apa-apa ya. Kan kita di sini banyak tuh yang jual racun tikus, baygon ya kan. Ya, yang salah yang gunain apa racun tikus atau baygon yang seharusnya untuk nyamuk gitu ya, malah orang yang makan atau orang yang minum, nah, itu yang salah. Tapi yang jelas kalau memang tujuannya adalah menjual racun itu adalah untuk membunuh, nah, itu yang tidak dibenarkan. Tapi kalau selagi ya digunakan untuk hal yang ada maslahatnya bagi manusia, ya nggak apa-apa. Ya kita jual racun tikus, racun kecoa, ya racun ular kali begitu, apa aja dah pokoknya yang apabila kita menggunakannya itu ada maslahat bagi manusia, paling tidak di rumah dah. Ya ada kapur barus tuh ya, ada kapur apa tuh yang buat semut gitu misalnya, itu kan racun semua gitu ya. Nah itu nggak jadi masalah. Yang penting jangan digunakan untuk manusia. Makanya contohnya di belakang tuh di bawahnya, wa amma ma yaf'aluhu ba'dul muluki, maka adapun yang dilakukan oleh beberapa raja min dasi ta'amil muslimin, pada menyisipkan racun di kalangan orang-orang Islam, fa hadza minal af'alil khabithati, maka ini adalah termasuk ya perbuatan-perbuatan yang sangat keji, sangat buruk begitu ya. Ya mungkin sahabat-sahabat masih ingat kali ya sama kasus Munir tuh ya dulu. Apa namanya, orang-orang yang berjuang pada hak asasi manusia tapi akhirnya mati ya dalam perjalanan beliau ke Belanda pada waktu itu untuk nerusin S3-nya. Dan ternyata setelah dicek-cek ya itu adalah karena racun ya yang disisipkan di makanannya, di minumannya dan lain sebagainya. Nah itu yang begitu tuh yang haram, yang dosa ya, yang masuk dalam kategori khabithah tuh tadi di atas tuh ya, nggak boleh. Tapi kalau hal-hal yang lain yang terkait dengan ya kemaslahatan manusia, nah itu masih diperbolehkan. Dulu masih banyak sawah, pernah gitu ngecekin
ngocekin ikan gitu, pernah nggak ikut ya? Pernah ya gitu ya, kan pakai apa tuh, tawas apa tuh ya, ya itu kan racun itu sebenarnya ya, dicairin apa namanya racunnya, terus ya akhirnya ikannya pada celeng tuh begitu ya. Kenapa begitu ya? Kalau mancing sesawah pakai pancingan gitu susah nemuinnya ya. Tapi memang bahayanya ya ketika ngocekin, bahasa dulu ngocekin tuh ya, kalau itu dipakai maka ikan-ikan kecil yang anak-anaknya pun ikut mati juga ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan yang masih kecil-kecil tuh ikut mati jadinya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban azima. Ini banyak banget nih balasannya nih. Wa may yaqtul, dan siapa saja yang membunuh mukminan, satu orang mukmin. Ingat nih, satu nih ya. Yang kejadian kan pada waktu itu berapa orang? 6 orang tuh yang FPI dibunuh ya. Ini satu nih membunuh, tapi ya membunuhnya muta'ammidan, sengaja. Ya, emang dicari-cari, dikejar-kejar ya. Fajazauhu, maka balasan daripada membunuh tersebut yang pertama jahannamu ya, masuk neraka jahanam. Masuk neraka jahanamnya bagaimana? Khalidan fiha ya, kekal abadi di dalamnya. Artinya kalau udah ada pernyataan dari Allah bahwa orang yang membunuh orang mukmin lalu masuk neraka jahanam kekal abadi di dalamnya, sulit ini mendapatkan ampunan. Ya, sulit mendapatkan ampunan. Dan itu udah pernyataan Al-Qur'an. Kalau udah pernyataan Al-Qur'an ya, itu kan jadi undang-undang. Undang-undang kalau bahasa kita nih sama di negara kita misalnya dibuat undang-undang. Yang membuat undang-undang pun itu kalau melanggar ya terkena perkara juga gitu. Bahasa hukumnya nih gitu. Artinya apa? Yang membuat undang-undang dan yang diberlakukan undang-undang tersebut untuk rakyat misalnya itu sama gitu. Anggota DPR kalau seandainya dia pembuat undang-undang dan dia juga yang melanggar ya kena undang-undang tersebut gitu. Itu kira-kira kita gambarkan seperti itu. Artinya apa? Allah rasa-rasanya nih kalau udah berkata bahwa orang yang membunuh ya itu masuk neraka jahanam dan Allah bilang kekal abadi di dalamnya ya. Bahasa kata Allah tidak bakal menarik hukumnya ini. Ya. Allah nggak bakal menarik hukum ini. Kalau gitu jangan dah ya, batalin aja. Di nerakanya sebentar aja begitu. Nggak ada. Ya. Allah udah kena ngomong sekali udah jadi gitu ya. Udah ngomong nih orang yang membunuh di neraka jahanam udah ya dibilangnya kekal abadi ya udah nggak ada peraturan ya perubahan lagi begitu. Nggak bisa di referendum nih undang kayak gini gitu ya. Yang kedua, wa ghadiballahu alaihi ya, dan Allah marah kepada si pembunuh tersebut, kepada man ya. Udah masuk neraka ya, kemudian Allah marah. Apalagi wala anahu, dan Allah melaknatnya, mengutuknya ya. Kalau Allah mengutuk enggak seperti kita. Ngutuk tuh kagak ada efeknya begitu. Kita marah nih sama orang, gua kutuk lu jadi monyet. Ya, enggak ada apa-apanya ya. Tetap aja tuh orang-orang aja begitu. Tapi kalau Allah yang ngomong gitu misalnya, ya kan? Bagaimana misalnya pada zaman Bani Israel itu dulu ya, yang dilarang mancing. Akhirnya benar tuh ketika Allah mengutuknya jadi babi, jadi monyet, bener-beneran jadi gitu. Itu di dunia tuh jadi seperti itu, apalagi di akhirat. Ya, yang bahasa kata kuasanya Allah udah malik yaumidin, udah kagak ada lagi tuh yang bisa menghalang-halangi. Kalau di dunia nih gambaran susahnya kira-kira begitu. Allah kalau mau ngutuk orang perlu waktu kali, perlu proses kali begitu, kira-kira seperti itu. Walaupun itu tidak perlu ya. Kenapa? Karena ada alam yang menjadikan Allah harus menetapkan peraturan-peraturannya kira-kira begitu agar sesuai dengan alam itu gitu. Ya, itu kan ada kudrat dan iradat Allah di dalamnya.
Ya, artinya tuh proses panjang lah. Kalau seandainya Allah enggak berencana di zaman azali untuk menghukum orang di dunia ini, itu kemungkinan besar Allah enggak bakalan menghukumnya begitu. Tapi kalau udah di akhirat, ya hukum Allah udah kagak ada aturan-aturannya. Udah. Allah mau marah ya Allah marah. Allah mau laknat laknat. Jadi apa? Maunya Allah jadi apa begitu. Ya. Nah ini beratnya orang yang membunuh nih. Wa'adalahu, ya yang keberapa? Keempat ya. Jahannam, Allah marah, Allah laknat. Wa'adalahu adaban azima, dan Allah siapkan baginya ya siksa yang sangat berat, yang sangat besar. Ya. Jadi hukumannya kalau begitu, yang pertama masuk neraka kekal abadi, Allah marah, Allah melaknat, dan Allah siapkan ya azab yang sangat berat. Untungnya apa itu kalau begitu tuh ya? Ya andai nih gitu. Orang membunuh dengan tujuan ya ingin ngambil jabatan dah gitu misalnya. Ya, kan banyak tuh kasus-kasusnya tuh. Ya, dibunuh, mati, ambil jabatannya gitu. Dibunuh, ambil, mati, ya ambil istrinya, ambil hartanya gitu misalnya. Kalau ya hasil proses pengambilan tersebut dibandingkan dengan 4 hukuman nih, ya neraka jahanam kekal abadi, Allah marah, Allah laknat, Allah kutuk, dan Allah siapkan azab yang pedih, itu andaikan yang diambil, yang diperoleh senilai dunia beserta isinya, nggak bakalan bisa menyelesaikan atau meringankan ya dosa atau hukuman atau siksaan yang Allah tetapkan yang 4 perkara ini. Pas kita bunuh nih orang nih misalnya, ternyata bukan dia doang yang kita bisa ambil, dunia gitu misalnya bisa kita kuasai. Ya, kita ambil tuh hak milik kita semua jadinya tuh dunia. Ya, tetapi hukuman Allah yang 4 ini itu nggak bakalan bisa menebus ya dunia yang kita miliki tadi itu hasil membunuh ya, itu nggak bakalan bisa menebus ya hukuman Allah tersebut. Rugi jadinya ya kalau orang dengan alasan apapun mau gitu membunuh orang gitu ya, itu sangat rugi sekali. Di sini ada kata-kata muta'ammidan ya. Berarti muta'ammidan itu bentuknya yang pertama itu ada perencanaan ya. Yang kedua menggunakan alat yang memang bisa mematikan. Nah, itu masuk dalam kategori muta'ammidan tuh. Kalau ghairu muta'ammidan nanti ghairu muta'ammidin itu nanti beda lagi. Kita lagi berburu kali begitu ya, jalan-jalan ke hutan. Ya. Kita lihat emang lagi nguber-nguber babi kali begitu, karena tuh babi udah jadi hama di situ. Udah kita lihat tuh ada rumput, semak-semak goyang begitu ya kan. Tanpa pikir kita tembak aja dari jauh, jedar ya. 3 tembakan mengarah kepada tempat goyang-goyangnya semak-semak tadi tuh. Pas kita buka orang ya. Isinya adalah orang, mati tuh orang di situ ya kan. Nah, syibhul amdi namanya ya, serupa sengaja, ditujukan dengan bahan yang mematikan, tetapi ya bukan tujuannya membunuh orang sebenarnya tadi, tapi membunuh hama babi di situ. Nah, itu juga berat juga tuh hukumannya ya. Nah, ada juga yang kita biasa menggunakan sesuatu tersebut bukan hal yang mematikan begitu ya. Orang misalnya kita jewer, orang kita tabok gitu misalnya ya, mati tuh orang ya. Biasanya kan orang kalau dijewer sama ditabok kan kagak mati ya kan. Nah, ini mati itu begitu. Nah, itu nanti ada hukumannya masing-masing, tapi ini yang sifatnya sengaja ya, direncanakan, diatur, dan dengan menggunakan alat yang mematikan. Nah, maka balasannya itu seperti itu. Dan ini kasusnya di Indonesia banyak banget yang kayak begini ya. Afada dzalika al-Hisniyud, demikian dijelaskan oleh Imam Al-Hisni. Terus yang berikutnya adalah au la qudrata lahu ala taslimihi haram ya. Jual beli atas sesuatu yang tidak ya
punya kemampuan orang tersebut untuk menyerah terimakannya atau menyerahkannya, ya. Sawaun kanal ajzu hisian, ya, sama saja ketidakmampuan tersebut yang sifatnya ya fisik indrawi. Kabaid dhalli wal abiqi, seperti ya tidak mampu menyerahkan barang yang dijual tapi barangnya hilang, atau ya barang atau budak yang kabur. Ya. Kita transaksi nih, burung tuh misalnya, ya, burung bagus, burungnya suaranya cakep, ya kan, misalnya, ya. Nah, satu hari atau beberapa saat sebelum serah terima, tuh burung lepas, ya. Ya, kita namanya beli burung yang memang kita tandain ini burungnya begitu, ya, atau kita jual ini burungnya, ya. Walaupun nanti mungkin ada gantinya burung yang sama seperti itu, belum tentu kita puas, ya kan? Nah, itu namanya ya menjual barang yang hilang, seperti itu, barang yang terlepas. Kalau dulu wal abiqi, budak yang kabur. Budak itu kan dulu diperjualbelikan, ya. Manusia tapi statusnya hampir sama dengan barang, begitu, ya. Boleh dijual belikan, boleh disewakan, ya. Ya, lebih-lebih yang perempuan, ya. Yang perempuan itu oleh pemiliknya boleh disetubuhi, begitu, ya. Nah, kalau itu ada transaksi jual beli budak misalnya pada waktu itu, pas lagi ya mau diserah terimakan, tuh budak kabur, gitu, ya. Nah, itu berarti tidak bisa diserahkan. Nah, yang kayak begitu berarti batal perjanjiannya atau batal jual belinya, begitu. Kalau seingat saya ya, kalau yang kagak kejam gitu tuh, nggak ada budak yang sampai diikat begitu, ya, dengan rantai misalnya, nggak ada. Ya, budak dilepas aja begitu, karena dia biasanya itu di satu wilayah yang di situ sistem perbudakan tuh umum gitu, maka orang sekali terkena hukum budak itu hampir semua orang bisa tahu. Oh, si Fulan ya jadi budak atau misalnya, ya entar karena peperangan, entah karena apa begitu misalnya, itu orang tahu. Sehingga ini orang mau lari kemana juga, ya, orang udah tahu dia statusnya sebagai budak. Biasanya tuh tersebarnya sangat cepat sekali, walaupun tidak ada alat komunikasi yang menyebarkannya, tapi orang banyak tahu tuh biasanya seperti itu. Maka orang kalau udah jadi budak, ya mau lari kemanapun susah jadinya, ya. Nah, maka budak tuh biasanya nggak ada yang diikat gitu. Kalau kambing misalnya, ya, nah itu kan ya wajar lah, namanya binatang, diikat. Nah, kalau seandainya kambing kita beli terlepas, kabur juga tuh namanya. Sama tuh seperti itu, ya. Kalau kambing mungkin gampang kali, kebo sama sapi ya, yang susah gitu misalnya, kuda tuh misalnya. Dia kan kalau masih liar banget begitu, dideketin orang kan kabur, ya kan? Nah, ini namanya al-abid namanya. Kemudian itu namanya hissi, ya, benda-benda yang biasa hilang gitu misalnya, itu namanya hissi. Kalau sekarang bendanya ada tapi secara hukum agama nggak boleh, ya. Au syar'iyan, atau secara syar'i, kabai'i syai'i almarhuni, seperti sesuatu yang digadaikan, bi ghairi idnil murtahini, ya, tanpa seizin orang yang memberi gadai. Idza kana almarhunu maqbudan, ya, jika barang yang digadai itu sebagai barang yang bisa diambil, bisa diserah terimakan. Kenapa secara syar'i namanya? Ini gampang dan gini nih, ya. Saya bilang, Nain, nih handphone saya gadaikan. Saya butuh uang 1 juta. Ini namanya makbudon, ini namanya nih, ya. Nain bisa tuh ngambil barang ini, gitu, ya. Menerimanya itu namanya makbudon, begitu. Nah, ya. Nah, akhirnya ini barang, ya, belum diterima atau tidak diizinkan oleh Nain, saya serahkan kepada orang lain, saya jual kepada orang lain, ya. Nah, ini namanya haram menjual ya demikian tadi itu, ya, nggak boleh. Kenapa? Bukan dia nggak bisa diserah terimakan, bisa, ya. Kata Nain,
handphone taruh aja dah di rumah ente gitu misalnya ya, tapi jangan dipakai gitu misalnya, ya oke lah. Jadi duit saya terima tapi handphone juga sama saya, kan boleh-boleh aja, namanya teman dekat kali begitu ya kan ya. Atau diserah terimakan belum waktunya gitu misalnya, duitnya udah ditransfer, barangnya masih sama saya gitu misalnya. Kan sekarang bisa begitu kan ya. Akhirnya nih barang yang belum saya serahkan kepada Nain sebagai jaminan gadai, saya serahkan lagi sama orang lain ya. Bisa jadi saya gadain lagi yang kedua kalinya begitu, tolong nih ya kan. Jadi sama Nain digadain, sama orang lain juga digadain juga begitu. Nah, atau dijual ya, dijual sama orang lain. Nah, ini namanya almarhun ya, barang yang digadaikan itu secara syar'i itu ya. Secara zahir mah saya bisa ngambil, Nain bisa ngambil, masih megang, bendanya ada gitu kan. Nah, tapi syariat telah menetapkan bahwa barang ini ada pada kekuasaan Nain tuh halal haramnya gitu ya, karena kepada dialah saya menggadaikan barang ini. Uangnya 1 juta udah saya terima, nah ini sekarang barang ini ada di bawah kekuasaan Nain, saya jual. Nah ya, menjual ini tuh padahal barang gadaian itu hukumnya haram, kecuali Nain mengizinkan ya. Nain nih saya nggak bisa ganti nih ya duit ente, kalau handphone saya nggak jual ya, izin ya saya jual dulu handphonenya, nanti duitnya 1 juta saya kembaliin. Nah boleh tuh gitu ya. Maka karena tadi udah terima duit ya kan dari Nain, ini barang saya minta izin jual. Pas saya jual, ya laku, pulangin tuh duit Nain. Nah itu bisa seperti itu. Walaupun menjualnya tadi itu adalah dalam rangka mengganti duitnya Nain tuh, tetap nggak boleh tuh. Ya, sekali lagi nih contohnya. Ya, saya minjem duit, Nain pinjam duit nih. Jaminannya nih HP saya, ya kan. Nah akhirnya, pada waktunya, ya saya mau mengganti duit Nain, tapi duit yang lain kagak ada ya. Duit itu hanya bisa atau saya punya kalau saya menjual HP ini lagi begitu, padahal ini ada di kuasaan Nain ya kan. Akhirnya tanpa seizin Nain saya jual. Nah tujuan jualnya nanti itu sebenarnya adalah untuk ganti duit Nain tadi, itu tetap nggak boleh ya, harus Nain tahu dulu gitu ya, paling tidak tahu dan ngasih izin gitu ya. Ini sebegitunya tuh ya, Islam mengatur supaya apa ya, supaya duit yang dari Nain yang saya pakai jadi halal itu begitu. Kalau Nain sih sebagai orang yang memberikan gadai kepada saya, aman-aman aja dia ya, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah tuh salah yang menyerahkan barang gadai yang tadi itu. Fa innahu mamnu'un min taslimihi syar'an, karena barang gadaian tersebut tercegah ya untuk diserah terimakan secara syar'i. Id lau jaza dzalika, andaikan dibolehkan serah terima tadi, la batalat faidatur rahni ya, kalau begitu bisa jadi batal nanti ya nilai-nilai daripada penggadaian tadi begitu ya. Ini contoh lagi, ulangi lagi ya. Saya menggadaikan HP ini kepada Nain dengan harga 1 juta ya. Duit ditransfer, HP masih saya pegang ya. Akhirnya saya jual ya. Ini kalau jualnya sih nanti tujuannya buat ngulangin duit Nain masih cakep tuh ya. Dikhawatirkan jual HP ini ya bukan untuk ganti gitu ya. Untuk apa ya? Untuk pakai lagi. Jadi akhirnya dapat duit dari Nain sebagai gadai HP, dapat duit lagi dari hasil jual HP, jadi dapat 2 kali itu begitu ya. Nah ya, sementara menjualnya enggak seizin Nain. Nah maka dengan demikian harus ada izin dari Nain. Kalau seandainya nih tanpa izin diperbolehkan, itu manfaat gadai apa kalau begitu jadinya ya. Akhirnya sama aja saya ngambil uang Nain, mungkin ngambilnya ya bahasanya ada bahasa basinya kali itu, kagak ngerampok udah gitu, nggak nyolong bahasanya, tapi ngambil namanya ya, ngambil uang Nain dengan menggunakan bahasa gadai gitu ya. Nah itu lebih bahaya lagi tuh ya, lebih haram lagi kalau begitu. Maka hilang nilai-nilai
rahan jadinya, nilai-nilai gadai tadi itu. Afada dzalika al-Hisni, demikian juga dijelaskan oleh Imam Al-Hisni. Yang berikutnya yang haram lagi, au bila sighatin, ya, haram jual beli tapi tanpa ada ungkapan akad, ya, serah terima akad, atau ya bahasa kita omong-omongan lah, beli gitu misalnya, ya, berapa harganya, 1.000, 2.000, nih duitnya, nih barangnya, gitu ya. Ada omongan paling nggak begitu. Nggak boleh tuh pas kita lihat barang tertulis tuh, ya, apalah misalnya baju 100.000, ya, ambil baju kasih orangnya, udah jalan tanpa ada basa-basinya, tanpa ada omongan lah begitu. Itu dalam ajaran agama Islam sebenarnya nggak boleh begitu, ya. Kalau zaman sekarang mungkin tidak ada omongan, tapi ada tulisan, ya, ada tulisan. Di mana? Stroke, ya, stroke yang kita terima itu adalah sebagai pengganti dari sighat namanya, ya. Walaupun mungkin kita kagak ngomong, ya, kita ambil baju, kita tahu harganya 100.000, masuk ke kasir, ya, ya, terus tanpa omongan apa-apa dah begitu, kita kasih aja duit 100.000 dengan stroke yang ada di situ, harganya 100.000. Ditulis segala macam melalui printernya, udah jalan. Zaman sekarang masih bisa dimaklumi yang kayak begitu, ya. Kalau dulu di mana tidak ada tanda terima resmi begitu tuh nggak bisa. Kalau sekarang bahasa tertulis itu hampir sama dengan bahasa omongan, gitu. Cuman kagak diungkapin aja. Tapi karena saling mengerti, ya kan, bahwa stroke yang kita jual adalah tanda terima yang sah, ya, untuk pembayaran, ya, nah itu nggak jadi masalah. Kalau jual beli yang kayak begitu pakai struk, pakai tanda terima tuh kagak sah, wah, kita banyak banget haramnya zaman sekarang tuh, ya. Bayar listrik udah ada yang pakai ini belum tuh? Pakai via bank gitu kan, ya? Bisa kan tuh kan? Pakai ATM gitu kan? Itu ada omong-omongannya itu kita sama PLN. Ya kan? Oh, berarti listrik kita di rumah hukumnya haram semua. Kan kita beli sama PLN kan, namanya kan bayar listrik, itu artinya kita jual beli strum, bahasanya gitu ya. Jual beli strum sama PLN gitu, ya kan? Nah, kalau seandainya nih tanda struk, tanda pembayaran itu dinyatakan itu tidak sah, itu tidak benar, ya, nanti banyak perkara-perkara, ya, yang kita laksanakan dengan transaksi bank tanpa ada omongan apapun, ya, itu dianggap haram semua, ya. Hati-hati nih, kita jangan mengeneralisir, ya, segala sesuatu yang tidak diungkapkan lalu dibilang haram semua. Enggak. Yang memang ada tanda-tanda bukti, tanda-tanda setor dan sebagainya, itu dinyatakan sebagai tanda, ya, sighat namanya. Walaupun tidak bentuk omongan, tapi bentuk tulisan. Bahkan bisa jadi bentuk tulisan lebih kuat daripada bentuk omongan, ya. Saya transfer tuh uang sama Nain. Saya udah transfer tuh duit 2 juta. Nain tanya, stroke-nya mana? Ya, kagak pakai stroke. Ini ya, membahayakan ini ngomong begini, ya kan? Belum tentu Nain percaya. Jangan-jangan bohong nih, ya kan? Kalau kagak ada buktinya, ya kan? Nah, tapi kalau saya transfer ke rekeningnya Nain, nggak ngomong gitu ya, tapi struknya saya kasih gitu di handphone dia, atau yang nggak langsung tapi ini ada gitu melalui ATM, ya. Terus saya foto struknya itu tanpa omongan, pas Nain lihat, ya udah selesai urusannya, ya kan? Nggak ngomong tuh, tapi dibuktikan ada gitu. Namun omongan sighat ada, tapi nggak ada struknya, orang belum tentu percaya sama kita, ya. Saya udah bayar tuh, ya, transfer 5 juta, struknya mana? Nggak ada, ya kan? Tadi banknya rusak, kan bisa aja ngomong gitu, ya. Kayaknya orang kagak percaya itu kalau omongan kita begitu tuh zaman sekarang, ya. Nah, akhirnya bener tuh, ya, dicek belum masuk lagi, ya kan? Jadi perkara aja udah panjang akhirnya.
Nah, itu ya. Maka jangan apa ya, di era modern sekarang ini udah banyak berganti namanya gitu. Sama yang namanya ghibah ya, itu kalau model lama tuh ya, yang namanya ghibah itu bentuknya kan omongan tuh ya. Apa namanya, menceritakan tuh bahasa bahasa kitabnya tuh ya, zikruka itu katanya tuh, zikruka akhaka bima yukrahu, ya, kamu menyebut ya nama orang gitu ya di belakangnya terhadap sesuatu yang dia nggak suka. Itu dulu zikru tuh namanya ngomong tuh ya. Akhirnya sekarang ya di grup ngomongin kejelekan orang ya. So grup tuh ngomong semuanya cerita. Ada sih yang diam tapi membaca juga gitu. Sama itu barang-barang tuh gibah tuh di dalam di dalam WA gitu jadinya ya. Hati-hati nih ya. Jadi grup-grup WA yang kita punya jangan dipakai buat nyeritain keburukan orang. Ya, kalau buat informasi sih ya ada orang hilang, ada orang meninggal, nah itu biasalah. Tapi jangan sampai di dalam grup ngobrol bareng-bareng tapi nyeritain keburukan orang gitu. Jangan. Walaupun kagak ada yang ngomong tuh satu ya, tapi tulisannya tling tling tling. Si fulan datang ya kan gitu. Yang paling belakang gitu baru sampai ngomong apa sih? Nanti mulai lagi ya kan. Nah, sama juga tuh begitu ya. Gitu. Wa inna ma syuritat, dan sesungguhnya disyaratkan adanya sighat di annal bai'a manutum birridha, karena jual beli itu berkait erat dengan keridhaan. Ya. Saya ya jual handphone dengan harga 1 juta, Nain suka, itu namanya redo. Harga yang saya minta 1 juta, itu yang saya suka juga gitu. Barang Nain suka, harga saya suka, itu namanya ridho namanya. Sama-sama suka, sama-sama ridho. Tapi kan yang namanya sama-sama suka, sama-sama ridho, itu ungkapannya apa kalau begitu? Ya, Nain senang sama HP saya senang dengan harga yang Nain ajukan, ya, anggap 1 juta 2 juta gitu misalnya, itu bentuknya tuh apa tuh gitu ya. Nah, ridho itu enggak kelihatan gitu ya. Mana dasarnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal bai'u antaradin, sesungguhnya jual beli itu atas dasar taradin, saling ridho ya. Ruwahu Ibnu Hibban, riwayat Imam Ibnu Hibban. Nah, permasalahannya waridho khafiyun ya. Ridho itu adalah sifatnya ya samar ya, nggak jelas, nggak kelihatan ya. Terus fa'tubira, maka diungkapkan ma yadullu alaihi, yang dapat menunjukkan atas keridhaan tersebut, minal lafzi, dalam bentuk lafaz, dalam bentuk ucapan ya. Nah, jadi yang baik tuh setiap pembelian apa juga harusnya ngomong begitu ya. Saya misalnya penjual HP gitu, Nain nih, saya jual HP saya 1 juta. Ya udah, saya beli 1 juta. Nah, itu segitu aja udah cukup sebenarnya gitu ya. Bahasanya walaupun tidak resmi dah begitu, nah itu cukup. Nah, kalau punya data-data tertulis, itu lebih baik lagi ya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya. Itu bahasanya bahasa hutang, tapi bukan bahasa hutang juga, tetap ya, yang namanya jual beli itu harus ada serah terimanya, dan semakin kuat serah terima itu di era modern sekarang itu apabila disertai dengan bukti tertulis. Ya, kalau udah ada bukti tertulis, udah ya semuanya aman. Kalau baru omongan doang, ya apalagi omongannya kagak ada saksi, ya repot itu nantinya. Ya, orang nggak bisa percaya sama kita. Lebih-lebih orang yang jadi saksi, ya teman kita, musuh kita, wah itu kan bisa dirubah-rubah tuh omongan kayak begitu ya. Fala yasihu bai'um bi mu'atatin, ya maka tidak sah jual beli dengan cara saling nyodorin barang gitu, saling nyerahin ya. Wa yaraddu kullun wujuban
ma akhadahu biha, dan wajib ya setiap orang dari penjual dan pembeli tadi itu mengembalikan ma akhadahu biha yang diambil dari proses mu'atad, au badalahu atau penggantinya in talifa jika barangnya rusak. Ya, ini saya tulis di sini nih harga 2 juta ya. Ah, udah saya taruh gitu. Nain punya duit 2 juta tuh, enggak tawar, enggak apa, memang disuka, langsung aja taruh duit, prak ya, 2 juta. Terus udah diambil tuh. Saya terima uangnya, diambil handphonenya. Tapi enggak ada omong-omongan sama sekali. Ini walaupun bener tuh di sini harganya 2 juta, duitnya juga 2 juta, tetap katanya ya tidak sah jual belinya, dan saya ya wajib mengembalikan uang kepada Nain, dan Nain wajib mengembalikan handphone kepada saya sampai ada ungkapan. Ya, ungkapan apa? Omongan boleh. Ya, nih saya jual 2 juta, oke saya beli 2 juta. Itu pakai omongan. Atau nggak pakai omongan dah, ya langsung pas duit diterima atau ada handphone tulis ya dengan ini telah dijual handphone seharga 2 juta. Tuh, ya kan buktinya ada. Selesai. Itu juga boleh. Ya. Yang penting ada bentuk yang menunjukkan keredoan antara pembeli dan penjual, itu ada bentuknya. Wa qala Syekhu Atiyah, dan berkata Syekh Atiyah, wal bai'u biha haramun, ya, dan jual beli dengan cara mu'atad ya, cara seperti itu haram, minas saghair ya, dari masuk dalam kategori dosa-dosa kecil. Wa yukafiruha ya, bisa digugurkan dosa-dosa kecil tersebut al wudu'u, oleh berwudu, wal istighfar, dan juga istighfar, wa nahwuhuma, dan yang seumpama ya dengan amal-amal kebaikan. Jadi ini kata Syekh Atiyah, artinya bisa jadi akhirnya sih haram itu hilang kalau kita istighfar, ya kalau istighfar. Tapi permasalahannya terkait dengan hukum tidak sah itu nanti, ini nih uang, terutama uang yang saya terima dari Nain halal enggak tuh saya gunakan, itu permasalahannya ya. Kalau handphone sih mungkin Nain kagak makan kali itu ya, masa handphone mau digarotin gitu misalnya, enggak mungkin. Tapi kan duit sangat memungkinkan saya beliin beras ya, buat saya makan, buat saya minum, bukan buat saya saja, anak istri saya semuanya kebagian tuh ya. Nah makanya cara sedemikian ini ya, itu sebaiknya walaupun oleh Syekh Atiyah dianggap dosa kecil dan bisa diampuni dengan wudu dan istighfar, sebaiknya jangan dikerjain. Jangan dikerjain jual belinya mu'atad tadi tuh ya, serah terimanya kagak ada omong-omongannya gitu. Nah, itu ya. Wala mutalabata alaihi, dan juga tidak ada tuntutan kepada orang tersebut fil akhirati, di akhirat kelak ya, bil mabi'i wasamani, ya terhadap barang dagangan dan harganya. Ya, liwujudir ridha, ya karena adanya kerelaan. Ya, bal alaihi ithmul iqdami, ya akan tetapi baginya penjual dan pembeli mendapatkan dosa lantaran melanggar aturan tadi saja itu. Ya, kalau seandainya tadi dapat dosa, ya untuk apa itu wudu amislah, ya kan? Ada dosa juga kalau begitu ya. Lebih baik jangan. Ya, maka kalau ya istilahnya zaman sekarang tuh udah jauh lebih mudah begitu dalam jual beli, maka segala sesuatu yang namanya bentuk tulisankah ya dan lain sebagainya, itu namanya adalah bentuk daripada sighah ya. Ya, zaman sekarang kita kan belinya udah banyak yang online ya kan. Itu kalau jual beli online tuh waduh, banyak banget tuh kasus-kasus horornya ada ya. Kemudian antara pembeli, penjual, dan penerima uang kagak ketemu ya, orangnya beda-beda pihak-pihaknya ya. Saya masih contoh sama Nain. Saya misalnya ya mau pesan handphone sama Nain ya. Nain pesan handphone harga yang 2 juta. Apa? Oppo ya, warna hitam. Oke, siap. Nain belum tentu punya Oppo-nya kayak gitu tuh ya. Dia pesan sama tukang handphone ya. Dimasak sama tukang handphone. Saya berani 2 juta, kemungkinan besar dia beli yang ya miring-miring lah. 1,8, 1,5 kalau ada ya kan. Nah, dapat untungan gitu kan. Nah, berarti
Nain nanti bilang, tolong nanti ya kirim ke alamat gitu. Saya setelah dapat barang ya langsung atau tidak langsung kirim ke bank. Bank bukan Nain yang terima, ya bank dulu yang terima jadinya begitu ya kan, walaupun itu misalnya rekening Nain, tapi kan yang terima bank dulu. Berarti itu ada 4 unsur ya. Saya, Nain, penjual handphone dan bank yang semuanya nggak ada yang ketemu, nggak ada yang ngomong tuh gitu ya kan. Kalau model jual beli kayak begitu ya, yang sebenarnya ada tanda terima dan tanda struknya begitu tuh diharamin, wah udah kita mau nggak mau dah ya tiap beli apa-apa ke pasar gitu jadinya ya kan. Sementara zaman sekarang udah capek banget rasanya kita ke pasar ya mundar mandir begitu. Walaupun sebenarnya ya jual beli kayak begitu yang dikhawatirkan tuh adalah tipuan. Ya. Di gambarnya itu misalnya baju dah ya. Kelihatannya cakep banget tuh. Ya. Ukuran-ukurannya ada semua. Kita mesen yang sesuai dengan ukuran kita. Saya beli baju ya XL gitu misalnya. Harga sekian. Oke, setuju. Pas sampai ke rumah ternyata ukurannya M atau S dan lain sebagainya. Itu kan bisa jadi seperti itu ya. Faida lam yukafir uqiba alaihi fiha. Maka apabila dosa itu tidak digugurkan, tadi itu dengan wudu, dengan istighfar, dengan salah sebagainya, maka diancam siksaan dirinya sebab melakukan hal yang dilarang tadi itu. Nah, ya pokoknya sekarang ini mu'atot yang istilahnya langsung ambil langsung jual itu langsung selain uang tuh nggak boleh, gitu aja ya. Adapun bentuk serah terima yang menunjukkan kemauan, keredoan antara penjual dan pembeli, apapun bentuknya, tulisan atau omongan, itu di era modern sih ya sekarang ini sesuai dengan maslahat yang memungkinkan ya ada gitu. Yang pertama mempermudah, yang kedua mempercepat misalnya, atau mungkin juga mempermurah lah bahasanya mungkin begitu ya kan. Itu sangat memungkinkan akhirnya dibenarkan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin sa'adal hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ij'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min alimi wal khair la taj'alna wa min al-syarri wad dhir abtah qulubana qulubahum al-'arifin wahdina wa iyam siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.